sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 1 Juli ya, diperingati sebagai hari ulang tahun Bayangkara ya, serentak seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam tema tersebut ya, HUT Bayangkara dan juga Kantipmas ya. Kantipmas ya, baik. Ya. Narasumber kita pagi hari ini adalah Bapak Kompol Abdul Fattah, SPD MM. Beliau adalah Kabak Op pada Polres Tanah Laut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Iya, saya panggilnya Pak Fattah. Oke, baik. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Yes. Saya panggilnya Dan ya. Kita hari ini siap, Bu. Iya. Enggak seperti biasa, hari ini kita hari siap. Iya, siap, tapi Bu. bukan siap salah ya. Siap Dan. Oke, siap Dan. Iya. Baik, saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui, tanggal 1 Juli adalah diperingati sebagai hari ulang tahun Bayangkara serentak seluruh Indonesia. Dan di Kabupaten Tanah Laut ya, pada hari Sabtu kemarin Pak ya, sudah diperingati secara seremonial melalui upacara ya, secara besar. Dan bagi para pendengar mungkin yang hari Sabtu itu ada yang berjalan sampai di keliling Polres itu luar biasa kemarin. Kita lihat ucapan selamatnya itu mengelilingi ya, luar biasa. Ya. Iya, dan itu menandakan bahwa respon dari semua pihak ya terhadap. Dan kemarin juga dilaksanakan apel bersama juga di halaman kantor Bupati Bu ya, Sabtu itu ya. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Oke, baik. Namun setiap ada momentum hari ulang tahun, tentu kita tidak melupakan dengan sejarah. Kenapa hari itu ada begitu Pak ya? Nah, berikut kita kelas balik dulu bagaimana sejarah Hari Bayangkara, kemudian apa maknanya dan apa saja tema kita di tahun 2023 akan dijelaskan oleh Pak Kompol Abdul Fattah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin para pendengar setia radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut yang saya hormati. Siap. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tanah Laut atas terselenggaranya kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 tahun 2023. Tepatnya tanggal 1 Juli tahun 2023 kita sudah cukup usianya sudah cukup tua Bu, Bapak, jadi 77 tahun. Tentunya ini menjadi cambuk bagi kita untuk lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Adapun tema daripada hari ulang tahun yang ke-77 ini yaitu Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai menuju Indonesia Maju. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu tahun 2024 juga, betul sekali. Termasuk pilkada juga tahun 2024. Tentunya ini adalah kita fokus yaitu untuk mengamankan ataupun mensukseskan kegiatan tersebut. Tentunya kalau Polri mungkin melaksanakan kegiatan pengamanan dan menjaga Kamtipmas selama kegiatan tersebut. Demikian Bu. Oke, baik. Polri prosesi ya Pak ya? Presisi. Oh, presisi. Gitu. Oke. Apa Pak makna dari presisi tersebut? Ya, jadi presisi ini adalah slogan daripada Pak Kapolri sekarang. Tentunya ini memang harus kita laksanakan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah, terutama dari Polsek. Di situ juga Polsek ada Babin Kamtipmas. Ya, mungkin presisi dari ada di antaranya adalah profesional Bu kita kan. Tentunya ini menjadi salah satu yaitu prioritas kita. Kali kita memang di satu sisi sebagai penegak hukum, tentunya di dalam penegakan hukum juga harus profesional. Di satu sisi juga kita menjadi pelayan masyarakat, juga pengayom dan melindungi masyarakat. Jadi memang harus kita adanya keseimbangan antara penegakan hukum dengan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat ini. Oke, begitu ya, iya. Profesional ya. Artinya apa yang dilakukan oleh pihak
kepolisian dapat dipertanggungjawabkan ya Pak ya, begitu ya Pak ya, artinya profesional, kemudian juga sesuai dengan aturan gitu ya, dan tidak menyimpang dari koridor ya, tugas-tugas ya. Iya, seperti itu ya Pak ya, artinya yang dimaksud dengan profesional. Lalu apakah selama ini para anggota kepolisian kita sudah secara profesional begitu melaksanakan tugasnya, atau mungkin ada indikasi-indikasi sehingga tema ini begitu ya ditanamkan pada tahun ini? Betul. Jadi kita sudah berusaha Bapak Ibu, mulai dari tingkat pusat terutama yang di Jakarta sana sampai ke tingkat daerah, dalam hal ini adalah Polsek, mungkin lebih ke bawah lagi Babin Kamtibmas. Kita sudah berupaya dan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya sesuai dengan pidato dari Presiden kemarin. Di dalam kegiatan-kegiatan tersebut tentunya kita juga masih ada kekurangan, kelemahan. Memang kita anggota kita juga cukup banyak. Betul. Jadi kalaupun itu mohon maaf mungkin ada oknum, kami atas nama Polres, mungkin dalam hal ini Polres Tanah Laut juga mohon maaf Bu, mungkin selama ini pelayanan terhadap masyarakat ataupun ada anggota yang mengecewakan, melakukan gitu ya, penyimpangan juga kami atas nama pimpinan Polres Tanah Laut juga mohon maaf. Demikian. Iya. Nah, lalu untuk menuju kepada profesional ini Pak, saya ingin ke tubuh kepolisian sendiri dulu. Apakah di kepolisian kita mempunyai pelatihan, pembekalan atau peningkatan pengetahuan lainnya begitu bagi anggota kita secara rutin atau secara berjenjang begitu? Untuk menuju profesional ini Bu, Polri juga mempunyai program baik itu kegiatan pelatihan pendidikan itu dilaksanakan secara rutin. Baik itu yang di tingkat Polda, ulangi tingkat Polres, tingkat Polda maupun dari tingkat pusat. Ya, kita terstruktur berjenjang. Jadi sesuai dengan kadar bobotnya daripada pelatihan maupun kegiatan kejuruan tersebut. Di samping itu untuk pengawasan dalam kegiatan profesional Polri ini kita juga ada pengawas dari internal ada, juga pengawas dari eksternal ada. Pengawas dari internal kita ada Propam, yaitu profesi dan pengamanan. Ya kalau orang nyebut mungkin ada Provos Bu, kalau lebih dikenal karena di situ juga ada dari Provo sendiri profesi maupun ada Paminal pengamanan internal. Kemudian juga ada Irwasda, yaitu Inspektorat Pengawasan Daerah khususnya di sini Polda Kalimantan Selatan. Kemudian juga dari eksternal juga ada, mungkin dari Ombudsman, dari Komnas HAM, juga dari Kompolnas. Demikian mungkin Bu sampaikan. Ya. Dengan demikian maka perangkat-perangkat untuk menuju kepada profesional dan upaya-upaya kita sudah sedemikian bagus ya Pak ya. Siap. Iya betul. Iya, pelatihan, pendidikan, kemudian kejuruan begitu ya. Betul. Iya. Nah, lalu ini banyak mungkin kejadian mungkin di masyarakat ya Pak ya yang mungkin tidak mungkin kalau tidak disebut profesional begitu ya. Nah, lalu bagi kawan-kawan anggota kita yang tersebar di seluruh khususnya di Kabupaten Tanah Laut ya, di pelosok Tanah Laut ini. Nah, adakah secara berkala atau secara rutin mungkin ada kayak rapat koordinasi atau pertemuan atau apa begitu, sekedar kita untuk selalu mengingatkan, untuk selalu memberikan arahan begitu Pak? Jadi terima kasih, kita dalam kegiatan kepolisian ini Bu hampir setiap hari. Kalau secara umum memang setiap minggu pimpinan akan melakukan analisa evaluasi terhadap kinerja seluruh anggota Polres Tanah Laut ini. Mungkin itu dalam bentuk analisa di dalam ruangan maupun di lapangan. Nah, kegiatan-kegiatan ini juga dibarengi dengan
ini Bu, Pak Kapolres juga sudah menyebar nomor telepon apabila mungkin ada gangguan Kamtibmas, mungkin ada penyimpangan dari anggota. Pak Kapolres juga sudah istilahnya menyebarkan nomor telepon. Silakan nanti misalnya ada gangguan Kamtibmas maupun ada polisi nakal khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini, boleh langsung WA Pak Kapolres. Nomornya bisa Bu? Nggih, siap. 0813 499 39 696. 696. Oke. Saya ulangi 0813 4993 9696. Oke, siap. Oke. Silakan nanti seluruh warga mungkin ada gangguan Kamtibmas mungkin yang tidak tercover dengan rekan-rekan anggota yang ada di lapangan, boleh silakan mau melaporkan melalui nomor yang ada. Begitu juga mungkin ada penyimpangan daripada anggota, boleh langsung. Atau sesuatu hal mungkin yang meragukan begitu Pak ya? Ya boleh, silakan konsultasi mungkin langsung diterima oleh Pak Kapolres di sini. Luar biasa langsung ya Polres ya. Saya salut ya, jempol untuk Pak Kapolres ya. Kemudian juga spanduk juga kita pasang depan Mapolres besar di samping pasar itu, juga tulisannya yang lapor Pak, itu juga nomornya sama. Juga seluruh para babin Kamtibmas yang ada di desa-desa juga kita bekali, suruh untuk sosialisasi untuk masalah nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun bisa untuk menerima laporan dari warga. Demikian Ibu. Oke. Ya, luar biasa. Ini berarti nanti kita juga bisa menyebarkan ya. Betul sekali. Menyebarkan kepada para pendengar kita. Mungkin sedikit ke tema nih Pak, tentang presisi. Saya agak sedikit mohon maaf kalau salah nih Pak ya. Kan presisi ini kalau saya dengan informasikan lebih mendekatkan humanis ya, pendekatan daripada tindakan Pak. Apakah ini mungkin ya bisa menjadi potensi bagi pelaku oknum Pak, agak sedikit lenggang atau gimana Pak? Jadi begini Pak. Iya. Jadi begini, terima kasih. Ini sebuah masukan yang besar untuk kita. Kita juga selain ada Babin Kamtibmas juga ada polisi RW. Nah, polisi RW ini mungkin jangan diartikan oleh warga atau masyarakat mungkin dengan alasan mendekati pemilu. Polisi RW ini dibentuk adalah untuk mendekatkan diri kepada pelayanan masyarakat, intinya di situ. Jadi sebagai penebal atau pelapis daripada teman-teman Babin Kamtibmas. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh polisi RW maupun Babin Kamtibmas ini hal-hal yang bersifat mungkin masalah sosial, ya kemudian mungkin tindak pidana ringan. Tapi kalau menyangkut dengan tindak pidana yang berat sedang, itu tetap akan dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang ada di wilayah negara kita. Ya mungkin mungkin masalah rumah tangga yang kecil ya, tapi kalau yang mengakibatkan mungkin meninggal dunia ataupun mungkin luka berat, tentunya jiwa, tetap akan dilakukan proses tindak pidana, yaitu KDRT. Tapi kalau yang ringan hanya istilahnya bahasanya berkelahi mulut, itu adalah nanti tugas daripada teman-teman dari Babin Kamtibmas dan polisi RW. Nah di situ. Jadi ada yang bisa selesaikan secara damai atau mengutamakan damai ya. Iya, RJ, restorasi justice istilahnya. Ada yang harus dilakukan penyelesaian secara tidak pidana atau secara hukum yang berlaku seperti itu. Artinya tidak semuanya harus diproses ya. Betul Bu. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang bisa diselesaikan secara mediasi damai kekeluargaan itu lebih diutamakan Bu ya. Khususnya pada perkara-perkara yang ringan ya Pak ya, yang tidak menimbulkan korban korban harta benda, korban jiwa makinnya ya. Nah, walaupun sudah ada laporan Pak ya. Walaupun sudah ada laporan Bu ya. Tapi kalau dideteksi oleh pihak kepolisian misalnya ini adalah merupakan kasus yang ringan, tidak ada korban, tidak ada hal-hal yang membahayakan begitu ya. Nah, lalu dilakukan mediasi apa ya? Seperti itu. Nah, karena kalau seluruhnya yang ringan dan yang berat diproses, aduh Pak Polisi kasihan banget. Iya Bu, iya betul. Nanti penuh tahanan penuh. Iya, Pak Polisi tidak tidur-tidur, memeriksa terus nih. Maka kalau memeriksa satu kasus itu kan harus hati-hati ya Pak ya. Iya betul. Jadi butuh waktu panjang. Iya betul. Butuh waktu panjang, kemudian butuh tenaga. Pak Polisi bisa disampaikan ada makan. Untuk BAP aja dulu sudah seharian penuh. Seperti itu ya. Nah, tapi bukan berarti ya warga masyarakat, para pendengar, bukan berarti adanya ketentuan ini begitu ya, memberikan kelonggaran kepada masyarakat kita untuk
apa ya, untuk melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan. Ya, kalau Bapak juga karena dilamai sidin juga aja. Dilamai sidin juga. Iya. Jangan ya. Betul, jangan. Ya, iya. Ini juga hanya untuk mengatasi ya apa ya, pelabelan dulu ya Pak ya kepada para polisi kita nih. Kalau dulu kan polisi ini sangar, rata-rata takut Pak kalau lihat polisi. Ibu-ibu, emak-emak tuh ya Pak dulu ya, waktu saya kecil itu Pak, kalau mau nakutin anaknya itu diam-diam, ada polisi, ada polisi. Nah, sudah ditanamkan Bu. Nah, seperti itu Pak. Bahkan sampai sekarang masih ada. Padahal sekarang kan polisi sudah ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu ya, nggak menakutkan lagi kayak dulu gitu. Nah, ini juga ya yang menjadi ini ya. Lewat terminal aja gak susah Bu ya. Iya, ingat dia ya. Kalau bisa muter Pak, muter sana, nggak mau lewat terminal. Padahal nggak salah Bu. Iya, padahal nggak salah. Tapi takutnya tuh luar biasa. Ya, waktu kita kecil-kecil seperti itu dulu Pak. Ya, nah, itu juga. Jadi mungkin ini masuk presisi juga di sini Bu ya. Ya, betul sekali ya. Jadi tapi bukan berarti humanis ini artinya akan mengesampingkan aturan-aturan. Ya, tetap berada dalam koridor yang ditentukan ya, koridor aturan-aturan, tetapi dengan penampilan ya, penampilan atau mungkin etika yang humanis gitu ya. Betul, Bu. Ya. Oke, seperti itu. Lalu Pak, dalam rangka peringatan Hari Bayangkara di tahun 2023, apa Pak, apa kegiatan-kegiatan yang mungkin khusus ya dari hari ulang tahun tersebut? Ya, baik Bapak Ibu semuanya dan pendengar radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut yang saya hormati. Jadi kegiatan Bayangkara ini nanti kita kategorikan, yaitu yang pertama adalah kegiatan sinergitas Bu antara pemerintahan daerah, TNI dan Polri. Ini kita laksanakan yaitu pada kegiatan olahraga bersama sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua kegiatan upacara. Kegiatan upacara. Yang ketiga juga kita juga kemarin setelah kegiatan HUT itu sebenarnya juga sinergitas TNI, Polri dan pemerintahan daerah Bu. Bapak Ibu, yaitu kita menampilkan kesenian tradisional kita, juga kita mengangkat apa yang ada di potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini. Ya, kemudian yang kedua kita juga melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan ini diantaranya itu Anjang Sana, kemudian pemberian bantuan sosial kepada warga kita yang layak untuk diberikan bantuan sosial. Kemudian juga kita kerjasama dengan Lazis Muhammadiyah, Lazismu, yaitu berupa bedah rumah di seluruh Kabupaten Tanah Laut ini ada sekitar 10 rumah. Ini mungkin masih dalam proses Bu. Rencana insya Allah dalam minggu-minggu ini insya Allah selesai semuanya. Dan nanti juga akan diserahkan kepada seluruh warga yang berhak untuk menerima, yaitu bedah rumah ini. Ada 10. Jadi kita bagi karena polsek kita ada 9. Ada yang satu polsek untuk melaksanakan bedah rumah 2 rumah. Jadi ada 10. Jadi mohon maaf mungkin tidak bisa tercover semuanya. Memang sebelumnya juga Polres Tanah Laut di awal tahun kemarin juga melaksanakan bedah rumah sebanyak 18 rumah Bu kemarin itu. Ini sebagai bentuk wujud dari kerjasama kepolisian terutama Polres Tanah Laut dan teman-teman dari perusahaan atau CSR. Jadi kita arahkan untuk bedah rumah. Selain bedah rumah juga kita juga melaksanakan umroh gratis. Kemarin umroh gratis disampaikan oleh Pak Kapolres ini. Ya. Siapa ini Pak? Ini untuk para marbot atau takmir masjid. Gitu. Ada 2 orang yang diberangkatkan dan yang lainnya mungkin pendapat bedah rumah ini ya dari kaum masjid. Itu. Kemudian selain kegiatan kemanusiaan juga ada pemuliaan nilai-nilai daripada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Tribrata Caturprastia. Di antaranya yaitu kita melaksanakan upacara yang kemarin di depan ini juga. Yang kedua juga ada kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan, ya. Kemudian termasuk syukuran diantaranya kegiatan-kegiatan pemulihan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Tribrata. Kemudian juga kita juga melaksanakan lomba-lomba, terutama di internal Polri kita laksanakan lomba kebersihan makmu yang ada di wilayah jajaran Polres Tanah Laut ini. Jadi polsek-polsek kita lombakan kebersihan dan kesiapannya kemarin.
Kemudian juga pos kamling yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Lot juga kita lombakan. Kebetulan alhamdulillah mungkin kita kemarin tingkat provinsi nomor 1 Bu, terutama di daerah Polsek Bati-Bati sana. Termasuk sinergitas daripada para Babin Kamtipmas, mungkin dari kelurahan, ada juga di Tambang Ulang sana juga nomor 1 di wilayah Kalimantan Selatan. Ya, sinergitas TNI, Polri dan pemerintahan daerah. Jadi yang ke sana adalah Pak Kepala Desa, kemudian dari 3 pilar ini Kepala Desa, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kemarin dapat penghargaan di Polda sana. Saya kurang ingat, mungkin tempatnya di Kecamatan Tambang Ulang. Kalau pos kamlingnya di wilayah Bati-Bati. Ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya, diantaranya ada lomba bidang media sosial Bu, kemarin ada lomba video pendek, mungkin langsung ditangani oleh Mabes Polri seperti ini. Konten ya, konten betul. Pen nggak? Iya. Isi kontennya itu apa tuh Pak? Konten terutama yang menyangkut perilaku yang ada, perilaku Polri. Jadi terserah masyarakat bebas ngambil foto mungkin pada saat Polri, pada saat apa, mungkin pada saat pengaturan, pada saat pengamanan, silakan. Konten-konten video pendek. Ini masih berlangsung ya? Ini sudah kemarin udah Bu, sudah selesai. Udah selesai. Udah dapat hadiah. Mohon maaf. Iya. Oke. Ya. Itu Bu diantara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama hari ulang tahun Bayangkara ke-77 tahun 2023 ini. Iya, luar biasa ternyata ya. Iya. Meskipun ditetapkan pada tanggal 1 Juli, tetapi sejatinya hari Bayangkara adalah 1 bulan. Bulan Juli ya Pak ya. Nah, sebulanan kita adalah hari Bayangkara itu. Jadi tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan ya, ini akan dilaksanakan. Nah, kalau teknis bedah rumah ini Pak, kalau teknisnya bedah rumah ini apakah survei dari tim kepolisian sendiri ataupun sinergi dengan pemerintah desa? Karena mungkin masyarakat ingin tahu juga pengen juga bedah rumahnya gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ya yang ingin tahu mungkin nanti bisa langsung ke Polsek. Di mana letak ininya, letak bedah rumah itu. Pokoknya setiap Polsek itu ada satu-satu, ada yang 2. Jadi teknik daripada bedah rumah ini kita kerjasama dengan Babinsa, dengan Kepala Desa dan aparat desa yang ada itu. Rumah yang mana yang layak untuk dibedah, karena hanya, mohon maaf, mungkin sementara hanya 1 di dalam 1 kecamatan itu Bu. Dan kita juga melibatkan daripada teman-teman dari perangkat desa tersebut. Ya mungkin ini layak, setelah layak mungkin dianggap layak, kita ambil dokumen, kita kirim mungkin ke pimpinan, ya sudah layak, silakan dikerjakan. Insya Allah dalam minggu ini targetnya harus sudah selesai semua, dan nanti juga akan istilahnya diresmikan ataupun diserahkan dengan kunci oleh Pak Kapolda dan oleh Ketua Lasis Muhammadiyah dari Banjarmasin, demikian. Mudah-mudahan hari Bayangkara terus nih Bu ya. Iya. Makanya itu ya. Pengen hari Bayangkara terus ya, supaya banyak bedah rumahnya gitu ya. Soalnya masyarakat kita juga nunggu-nunggu nih. Iya, nunggu-nunggu untuk bedah rumahnya. Meskipun memang bedah rumah ini juga dari pemerintah daerah juga ada, secara rutin juga ada ya. Kemudian juga dari anggaran-anggaran lainnya juga ada ya. Namun tetap kita masih banyak masyarakat kita yang memang membutuhkan itu ya. Iya, betul. Nah, jadi bersinergi ya seluruh lembaga instansi untuk mengatasi permasalahan bedah rumah ini. Nah, lalu ada Pak pertanyaan, katanya bedah rumah ini dikerjakan oleh para anggota kepolisian kah katanya Pak? Atau oleh profesional. Jadi begini Bu, untuk pengerjaannya memang karena juga mohon maaf mungkin biayanya juga terbatas. Memang kalau dipikirkan tidak sampai. Namun ini adalah diperlukan yaitu kerjasama dengan masyarakat sekitar, minimal ya upah tukangnya itu berkurang. Masyarakat sekitar, kemudian juga anggota daripada Polri yang ada di wilayah tersebut. Jadi kita bahu-membahu, mungkin juga ada bantuan juga dari para pihak istilahnya dermawan yang ada di situ ya mungkin mohon maaf gitu istilahnya mengantar makan konsumsi mungkin hanya nyumbang satu batang kayu kita terima sekilo paku betul, tetap kita terima dan kita manfaatkan untuk kegiatan tersebut. Ya kita berharap seperti itu dan katanya masyarakat
apa ya, selain pengen lihat Pak anggota kepolisian ini bertugas dengan pakaian dinasnya begitu Pak yang lengkap, ya, juga bagaimana katanya profil polisi ketika dia membaur dengan masyarakat, artinya melepas pakaian dinas gitu ya, pakai kaos jadi tukang, ya, naik ke atas atap gitu ya. Betul. Iya, tentu ini adalah suatu upaya untuk lebih mendekatkan ya kepolisian dengan masyarakat, dan juga menepis tadi ya statement menakutkan tadi begitu ya. Mistnya dia. Iya, bahwa sekarang pihak kepolisian ya anunya sudah bergeser gitu ya kepada lebih memasyarakat ya, lebih masyarakat. Jadi nggak perlu takut lagi. Iya. Soalnya ada katanya kalau lihat polisi muter sepeda motor sampai jatuh gitu ya, buru-buru muter Pak, padahal polisi berdiri aja gitu di situ gitu takutnya ya, supaya itu tidak terjadi lagi. Oke. Nah, lalu tadi Pak ada Anjang Sana ya Pak, Anjang Sana ya, dan bantuan sosial. Nih Anjang Sana apakah terfokus kepada mungkin anggota kepolisian, atau Anjang Sana kepada masyarakat umum atau tokoh-tokoh tanah laut, atau apa itu Pak? Jadi untuk kegiatan Anjang Sana Bu, Anjang Sana mungkin kita lebih fokus kepada para purnawirawan, para kauri dan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang dianggap paling disegani ataupun yang paling dihormati di wilayah tersebut. Ya, itu sebagai Anjang Sana mungkin dari kita. Kemudian untuk bansos kita lebih berfokus pada masyarakat secara umum yang berhak, namun terbatas. Maksud dikata ketersediaan terbatas, jadi ya tidak semuanya. Sebetulnya kita maunya semuanya Bu. Lebih banyak gitu. Iya betul. Namun kita sudah berupaya untuk semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan sosial ini untuk membantu, yaitu mengentas daripada kekurangan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini. Oke. Nah, lalu dengan kegiatan di tahun ini 2023, mungkin kita bisa kilas balik ke belakang dengan kegiatan di tahun 2022 pada HUT Bayangkara ini, apa yang spesial begitu Pak? Untuk kegiatan mungkin berbanding dengan tahun sebelumnya, kita juga berusaha untuk memperbaiki Bu, terutama di bidang kualitas maupun kuantitas dari semua kegiatan. Memang kalau dalam penggolongan mungkin sudah jelas kegiatannya, mungkin yang pertama sinergitas jelas harus dijalankan, kemudian kemanusiaan, syukuran. Cuma dalam bidang kualitas tetap kita tingkatkan, ya kita tingkatkan, karena kita kehidupan sehari tidak luput dari kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih. Yang 10 beda rumah hari tahun ini 18 gitu ya. Iya. Insya Allah. Tahun depan 30. Amin. Peningkatan ya. Ya, peningkatan. Nah, lalu Pak, terhadap anggota kepolisian kita yang punya prestasi, yang punya dedikasi tinggi, begitu, yang punya kinerja pantang menyerah gitu ya. Nah, ini adakah juga apresiasi pada dalam rangka HUT Bayangkara ini? Ya, apresiasi untuk Polri khususnya di internal itu sudah dilakukan dimulai dari awal, dari penerimaan. Ya, dari rekrutmen sudah dimulai Bu. Ada namanya penerimaan Polri Rekpro. Ya. Itu adalah adik-adik kita yang berprestasi Bu, terutama berprestasi di bidang olahraga, mungkin tingkat nasional, provinsi, ataupun di bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini termasuk hafiz atau tanfiz Al-Quran. Oh begitu, jadi dia punya itu ada apresiasi dari pimpinan. Plus gitu ya? Ya betul Bu. Apakah ini disebut jalur prestasi Pak? Iya betul. Jadi yang pertama mungkin program yaitu Rekpro, terutama bidang olahraga maupun bidang ilmu pengetahuan. Itu ada ada istilah dispensasi atau penghargaan. Kemudian hafiz, tanfiz Al-Quran juga sama dari situ. Ya, silakan mungkin tentunya ini juga harus dibarengi dengan
fisik yang bagus, kesehatannya bagus, ya mungkin persyaratan lainnya yang wajib ya Pak betul ya. yang harus, mungkin terutama mohon maaf mungkin tinggi badan kan sudah jelas, mungkin kalau dia sudah bagus tinggi badan, kesehatan bagus, umumnya itu mempunyai plus nilai plus, jadi ada kesempatan lebih besar daripada teman-temannya yang tidak memiliki ya prestasi itu begitu ya. Tapi, makanya Bu. Tapi tetap sesuai dengan persyaratan yang ada. Persyaratan. Saya habis gitu ya. Usia tidak sama. Ya, mungkin kalau pendek. Ya mungkin kalau Ibu Bapak tahu mungkin di situ ada atlet SEA Games dari bidang cabang bola voli, sepak bola itu ada beberapa atlet termasuk karate segala. Itu adalah rekrutan dari Polri dari Rekpro itu tadi ya. Itu yang berprestasi. Kemudian juga untuk yang sudah menjadi anggota Polri itu juga ada penghargaan Bu. Selain tanda kehormatan juga ada. Kalau di kita adalah tanda kesetiaan juga ada penghargaan yang lainnya. Di antara penghargaan mungkin juga ada dari pusat juga ada, dari Kapolda sendiri ada, dari Kapolres juga ada. Ini adalah melihat tingkatan daripada prestasi yang diraih oleh personil kepolisian tersebut. Iya. Karena apresiasi ini juga sangat erat kaitannya dengan tema yang profesional, prestasi tadi. Betul. Bukan berarti kita mengejar ke prestasinya itu sebutannya itu begitu ya. Tapi untuk itu kita akan menempa ya jiwa, raga, mental, spiritual dari anggota kita begitu. Seperti itu. Sehingga tujuan kita ke profesional itu memang dapat benar-benar dilaksanakan. Ya betul. Jadi bukan hanya begawi anak minta penghargaan begitu ya Pak ya. Anggapannya bukan seperti itu ya. Iya betul. Jalani saja dulu Bu ya. Iya. Hasilnya belakang. Kita mengikuti Bu ya. Iya, mengikuti. Pasti ada upaya gitu ya, upaya untuk mengikuti aturan-aturan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, sehingga itu juga akan menempa jiwa dan raga dari anggota kepolisian kita. Iya, betul Bu. Oke. Baik, lalu untuk pembauran dengan masyarakat Pak. Saat ini juga kita lihat dan kita temui juga di masyarakat, Pak Polisi itu bukan hanya bertugas sebagai Babin Kantipmas, tetapi juga dia bisa melibatkan diri pada tugas-tugas yang lainnya. Nah ini memang apakah memang ada arahan atau memang sudah ditentukan seperti itu atau bagaimana itu Pak? Ya, jadi kembali ke jati diri kita Bu ya. Polisi juga manusia ya. Iya, bukan hanya rocker ya manusia. Dan polisi juga bagian daripada masyarakat. Di antara masyarakat juga ada polisinya, ada anggota TNI, ada juga anggota Pemda. Di saat-saat dia melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, itu mungkin dia harus menegakkan hukum. Maka dilaksanakanlah menegakkan hukum itu. Maka di mana dia misalnya harus melindungi, mengayomi, melayani, disitulah juga diperlakukan. Kita juga ada program Polmas Bu, perpolisian masyarakat. Jadi Polmas ini yang pertama memberikan kesempatan kepada khususnya anggota Polri yang hidup di masyarakat. Juga kepada masyarakat pun juga bagian daripada Polmas, perpolisian masyarakat. Menjadikan masyarakat itu sebagai polisi dirinya sendiri dulu. Maksudnya biar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Mengganggu Kantipmas. Dan mungkin juga anggota kita sebagian besar mungkin hidup di masyarakat. Tentunya juga diperlukan yaitu istilahnya sinergitas lah Bu sebagai warga kan. Ada juga mungkin ada anggota kita Polri yang sebagai ketua RT, ketua RW. Nah, itu mungkin sebagian daripada memang bagian dari kita sebagai warga daripada masyarakat itu ya. Kemudian juga dari Polri memang dengan adanya polisi RW mungkin lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat. Jadi pelayanan itu tidak hanya diemban oleh Babin Kamtipmas, namun juga RW tingkat RW karena di tempat kita ini masih terbatas juga anggota Polri kan, juga RW-nya banyak mungkin masih terbatas hanya di beberapa kecamatan nih. Nanti ke depan mungkin kalau anggota kita sudah maksimal mungkin bisa diperluas lagi Bu. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Jadi jangan heran ya kadang-kadang ada
anggota kepolisian kita yang berbaur dengan masyarakat, menjadi anggota sebuah organisasi di masyarakat, begitu ya Pak ya? Betul. Ya, menjadi ketua RT, begitu. Ya, nah seperti itu. Karena memang Polri dalam rangka menjalankan tugasnya ya sebagai anggota masyarakat. Anggota masyarakat, betul. Iya, iya betul sekali. Nah, bahkan juga di organisasi keunjunan katanya. Boleh Bu, olahraga. Namun ingat sebagai 3 hari perlu dikata garis bawah Ibu bahwa Polri tidak boleh berpolitik, Bu. Oh ya. begitu. Ya, walaupun hidup di masyarakat, walaupun itu mungkin mohon maaf mungkin istrinya atau orang tuanya, saudaranya yang menjadi salah satu anggota partai. Anggota Polri tidak boleh atau dilarang untuk berpolitik atau membantu untuk orang berpolitik. Kalau bermasyarakat boleh, ya tadi itu. Sebagai wujud sinergitas masyarakat dengan Polri. Tapi kalau bidang politik kita dilarang lagi, bukan tidak boleh. Dilarang, tidak boleh, kita harus netral. Iya, kalau dilarang ada sanksi gitu ya. Iya, betul. Milih juga kagak, Bu. Iya. Ya, ini juga dalam rangka kita menghadapi di tahun politik ya Pak, di 2024. Kita perlu mengingatkan nih kepada para anggota kita ya untuk menjaga aturan-aturan ini ya Pak ya, larangan-larangan ini. Kalau misalnya dalam rangka kekeluargaan gitu Pak, pada saat tidak dinas misalnya polisi boleh nggak Pak bantu gitu kan, keluarganya gitu yang jadi calon atau jadi apa gitu yang akan masuk di politik, bagaimana Pak? Kalau membantu di bidang lainnya tidak apa-apa. Ya karena sebagai salah satu keluarga. Tapi yang berbau dengan tujuan untuk berpolitik ya terutama di tahun ini itu dilarang Bu, tidak boleh. Ya kalau misalnya membantu angkat misalnya nyuci piring ngepel nggak apa-apa. Maksudnya bantu pasang balehong. Oh nggak boleh Bu. Nggak boleh. Nggak boleh, itu salah satu kegiatan politik. Jadi walaupun pakaian dinas, pakaian preman pun juga tidak boleh, dilarang. Masang doang? Ya memasang doang atau membawakan pun juga tidak boleh, karena itu salah satu bagian dari apa? Apalagi ikut pidato atau mengajak orang. Intinya tidak boleh memenangkan salah satu pihak calon ya. Dilarang. Tentunya sanksinya juga ada dari aturan yang ada juga dari pimpinan juga ada nanti kan gitu. Kalau boleh tahu Pak, apa yang menjadi sebuah permasalahan atau mungkin alasan jadi polisi tidak sangat dilarang gitu untuk berpolitik, bahkan untuk membantu sekalipun begitu. Karena kembali ke jati diri Polri Bu. Polri ini adalah milik semua golongan. Milik maksudnya semua masyarakat ya. Jadi mungkin milik semua agama. Jadi tidak boleh misalnya kalau orang bicara loh, polisi ini agamanya apa? Kalau misalnya hari Natal mereka di gereja, hari raya di masjid. Ya memang kita yang milik semua golongan, tapi tetap punya satu keyakinan. Ya mungkin kalau mungkin ada raya Konghucu juga kita di sana di kelenteng sana kan, seperti itu. Begitu juga nanti pada saat kegiatan pemilu kita sebagai hanya pengaman saja, pengamanan. Fungsi pengamanan. Kalau ada kampanye, mohon maaf nih, kampanye salah satu partai A, kita hanya sebagai pengamanan, bukan berarti backing daripada ataupun khusus mengamankan satu partai itu tidak. Kita sebagai Polri, anggota Polri hanya sebagai pengamanan, dan kita milik semua partai, milik semua golongan, milik semua pimpinan, juga milik semua agama, seperti itu. Oke, sedikit Bu. Bagi Anda yang mungkin menelpon tadi beberapa saya tutup Bu. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung silakan ya. Udah waktunya nih bisa ya. Ditutup tadi karena masih seru ya. Iya masih seru ya. Ada beberapa tadi 2-3 orang. Oke, silakan. Kami menunggu suara Anda di 0811-5012-304. Nah, kita sudah punya suara pendengar Pak. Ada Pak Juhairi di Jorong. Selamat pagi Pak Juhairi. Nanya aja Pak katanya. Gimana? Oke, telepon dulu. Telepon dulu ya. Ya, kita ke telepon dulu. Oke, baik. Silakan Bu. Baik, selamat pagi suara pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya yang ada di sana, yang ada di Gunung Pandang. Yap, oke, Bu Arma. Oke, gimana Bu? Ini ada sedikit apakah namanya jarak apa enggak, nggak tahu ya Bu, ya Mbak Bunda lah. Oke. Ini yang perlu dilaporkan, pokoknya ini ada kecelakaan di jalan nih. Tapi kecelakaan sendiri itu kan, pokoknya kan
kemarin tuh memang ada yang kecelakaan, cuma kan ditanya kenapa menghindari orang menyeberang benar ya tadi itu. Nggak taunya sudah orangnya kan sudah nggak ada gitu kan. Terus ada bapak polisi, ada Bu yang kecelakaan, ada tapi kan sendiri, hitungannya cuma menghindari orang yang nyebrang tadi aja. Oke, kecelakaan tunggal. Terus, ya. Apa itu wajib di lapor kita, tapi siapa Pak yang lapor? Yang biasalah masyarakat gitu kan. Cuma ada Pak, tapi kan hitungannya itu kan berhitung-hitung kan sendiri, cuma menghindari orang nyebrang gitu aja. Iya. Apa memang itu wajib dilaporkan? Wajib dilaporkan dan akan diproses gitu ya. Iya, tapi kan yang cuma kan itu sendiri aja, namanya kan cuma menghindari orang nyebrang aja. Oke, baik Pak. Iya. Jadi kan kita nggak kaget lagi apa itu memang wajib apa enggak, itu kan kaget lagi gitu. Oke. Emang ada Pak, tapi kan namanya tunggal kita nggak tahu tuh. Jadi nggak dilaporkan gitu ya. Cuma itu aja. Atau berdiam-diam aja kah ya kalau mungkin maksudnya ditanya gitu aja. Betul. Tapi nggak masalah itu. Makasih banyak bapak-bapak juga, Mas Iwan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang kadang-kadang ada juga Pak, kadang-kadang masih ada perasaan takut gitu ya dengan polisi. Jadi kalaupun ada kecelakaan tuh kalau bisa tuh diam-diam aja. Apalagi ini kecelakaan tunggal aja, kecelakaan sendiri begitu. Nah, mungkin tanggapannya bagaimana Pak? Silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu pertanyaan dari Kintab nih Bu. Terima kasih pertanyaan bagus. Panggung. Jadi dari Bu Arma, panggung. Panggung, mohon maaf. Jadi begini Bu, dalam setiap kecelakaan memang harusnya harus dicatat Bu, ataupun dalam hari ini kita laporkan. Kenapa demikian? Sebetulnya kita membantu pihak daripada korban tersebut Bu. Karena apabila, mohon maaf nih, apabila itu kecelakaan tunggal, itu nanti apabila melaksanakan atau berobat ke rumah sakit, nah itu akan di backup oleh BPJS. BPJS ini adalah kalau ibu melaporkan misalnya, Pak, kenapa ibu, kenapa ini kecelakaan? Nah, itu harus ada laporan polisinya, ya. Ibu jangan takut mungkin disampaikan warga, enggak usah. Kita hanya bisa membantu membuatkan laporan polisi sebagai dasar untuk jaminan di BPJS itu kalau kecelakaan tunggal. Tapi kalau ada musuhnya, memang backup dari asuransi adalah dari jasa raja. Tapi kalau jasa raja sudah habis, sudah maksimal dalam perawatan, mungkin disambung dengan BPJS. Nah, ini harus ada laporan polisinya Bu. Tapi kalau ibu mungkin bapak diam-diam tidak ada klaim, mungkin tidak berobat ke rumah sakit, mungkin tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Dan tidak tidak mengeluarkan biaya, mungkin hanya mohon maaf, mungkin hanya urut di sana. Tapi kalau nanti yang harus berobat ke rumah sakit ataupun ke instansi kesehatan yang ada, pasti ibu bapak mungkin masih diminta ada laporan polisinya, karena kita sudah online. Online antara kepolisian, mungkin BPJS juga jasa raja dan rumah sakit. Jadi disitulah mungkin, oh iya betul bapak ini ibu ini kecelakaan tunggal, jadi sudah ada laporannya. Jadi disitulah nanti ditanggung oleh BPJS, seperti itu, Bu ya. Seperti itu Bu, jangan takut. Jangan takut ya. Ya, itu kita membantu sebetulnya di situ. Iya, ini karena takut mungkin tidak dilaporkan, nanti akan diteruskan, diperiksa. Tidak. Panjang urusan kita hanya memberi kayak, kita hanya memberikan membantu laporan polisinya. Dan mencatat kasus kecelakaan tersebut juga adalah bermanfaat sebagai data ya, data dan evaluasi nanti untuk program selanjutnya. Kalau misalnya di situ kok lebih banyak ya di halaman Bu Arma, di halaman Bu Arma terjadi kecelakaan sendiri gitu kan, akan jadi evaluasi ini apa yang menyebabkan, apakah kondisi jalan, apakah kondisi jalan, atau kurang rambu atau mungkin kesadaran masyarakat yang tadi menyeberang tiba-tiba gitu, kadang kuli kanan. Nah, itu kan jadi sehingga pihak kepolisian juga akan mudah untuk menentukan kegiatan. Kalau mungkin kesadaran masyarakat yang kurang, mungkin nanti akan ada penyuluhan begitu ya Pak ya. Nah, seperti itu. Atau kalau lampu traffic light di situ bisa. Atau mungkin polisi yang tidur di situ ya, polisi tidur di situ. Ya, polisi tidur atau apa gitu ya. Malam.
Ya, seperti itu ya. Jadi memang kepolisian butuh ya laporan itu untuk data ya, untuk evaluasi dan lain sebagainya. Ya, dengan catatan jangan takut. Sekarang pihak kepolisian kita sudah berupaya maksimal untuk humanis tadi ya. Boleh satu lagi Bu, mungkin. Oke, silakan siapa. Jadi masyarakat juga jangan takut untuk lapor ya. Kenapa banyak kejadian Bu, mungkin di antaramu ada kecelakaan kedua belah pihak, sepakat dia memberikan kesamaan sendiri tanpa ditangani kepolisian. Begitu mohon maaf beberapa hari mungkin katakan masih berobat rumah sakit kok habisnya banyak. Akhirnya ingkar janji. Kemudian yang kedua, kecelakaan dianggap biasa, ternyata luka di dalam katakan kepala. Ternyata 3-4 hari atau seminggu meninggal. Nah, terus mau nuntut jasa raja. Kan harusnya ada laporan polisinya seperti itu. Ya itu Bu. Banyak sering terjadi seperti itu. Meskipun mungkin perasaannya hari ini karena papa ya. Jangan gitu kalau kecelakaan. Jangan entengkan ya. Karena setelah bangun tidur besok pagi ternyata kok tangan saya sakit gitu ya. Iya betul. Gitu. Berobat. Nah, harus ada laporan kepolisian ya. Betul. Jadi memang harus dilaporkan. Ya, meskipun itu kecelakaan sendiri atau kecelakaan menghindari orang tadi biar bisa mengklaim Di samping itu mengklaim juga sebagai data nanti ya pihak kepolisian. Baik, kita ke suara pendengar. Di berikutnya pada Pak Juhairi di Jorong ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak kondisi tanah laut dengan peredaran narkoba di tanah laut ini? Sebab ada aja terdengar informasi ini, Pak, adanya itu panjang benar Pak. Makanya itu tadi sebab ada aja gitu Pak. Nah, gitu ya? Iya. Adanya itu panjang banget. Terdengar informasi narkoba di daerah kita. Nah, daruratkah atau adem-adem aja Pak? Nah, terima kasih Tuntung Padang FM. Terima kasih Pak Juhairi di Jorong. Silahkan Pak langsung ditanya. Baik, terima kasih Pak Juhairi. Pertanyaan yang bagus Pak Juhairi yang di Jorong. Ya, untuk kasus narkoba ini Polda Kalimantan Selatan khususnya Polres Tanah Laut Pak. Mungkin kemarin tanggal 15 sampai 28 Juni kita melaksanakan operasi antik. Yaitu dengan sasaran narkotika dan obat-obatan. Kita pada sekian 14 hari itu kita berhasil menangkap atau kita menangkap sekitar 23 tersangka Pak. Artinya nggak adem nih Bu. Nggak adem. Adem artinya. 23 kasus. Jadi selama 14 hari kemarin tuh. Dan ini terus berlanjut ya. Ini tadi malam juga anggota narkoba juga nangkep ya. Narkoba ini memang sangat-sangat ini membahayakan dan namanya penyakit masyarakat ya. Termasuk salah satu penyakit masyarakat. Ini kita juga tidak tinggal diem. Saya sampaikan tadi selama 14 hari aja dari 15 sampai 28 itu berhasil kita ungkap kasus 23 kasus. Berarti satu hari itu lebih satu berarti ya. Tahanan rata-rata mungkin di LP maupun termasuk yang di tahanan narkoba sendiri yang ada di Karangintan itu paling banyak adalah tahanan masalah kasus narkoba ya. Sekarang kejahatan sudah beralih rata-rata ke arah narkoba semuanya. Sebagai gambaran Bapak ya. Dalam sekian hari berarti dalam 1 bulan itu kita rata-rata perharinya paling tidak 1 kasus harus terungkap. Kita punya target juga Bu seperti itu. Ya. Lalu apakah kita terkategori daruratkah katanya Pak? Kalau masalah narkoba kita juga selain ada dari Sat Narkoba kita, Polres juga ada dari BNN. Mungkin ini sebagai antisipasi pemerintah kita dalam menanggulangi masalah narkoba. Memang di permasalahan narkoba memang bukan hanya di Kabupaten Tanah Laut ini juga di seluruh Indonesia juga sama. Namun setiap hari juga kita selalu berupaya ya. Jadi masyarakat saya berharap memang padahal hukumannya juga sangat tinggi. Ya, 5 tahun. Tetap tidak ada jerahnya, Bu. Tetap jerahnya. Buktinya tadi dalam 14 hari kita ungkap 23 kasus. Ya, bayangkan itu 23 tahanan kasus narkoba aja di sana. Belum yang sebelumnya dan setelah tanggal 28 ya. Itu kasus narkoba aja yang ada di tahanan kita. Demikian. Masuk darurat Pak, tahanan Pak?
Sementara kita masih belum, namun kita juga berupaya termasuk nanti juga di backup dari BNN juga ada dari Polda, dari Direktorat Narkoba. Pak Juhairi, darurat sih belum gitu ya. Tapi kalau melihat dari kasusnya yang sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh Pak Abdul Fattah tuh, kalau dirata-ratakan satu hari itu lebih dari satu kasus begitu ya. Nah sehingga ini butuh keprihatinan kita semua ya. Keprihatinan kita semua. Nah lalu Pak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika di masyarakat itu mungkin ada yang menduga atau mengetahui adanya sesuatu peredaran atau sesuatu yang memakai atau yang berkenaan dengan narkoba ini Pak? Ya, memang narkoba ini sangat-sangat licik ya, juga sangat rahasia. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat, terutama bentengnya adalah yang pertama adalah benteng agama, karena masyarakat ini yang terlibat narkoba tidak hampir semua golongan. Mohon maaf mungkin juga termasuk anggota Polri sendiri. Polri ancamannya adalah PTDH atau pecat. Ya, sudah banyak teman-teman saya mungkin yang dipecat karena narkoba. Jangankan mohon maaf kita yang anggota, mungkin yang bintang pun juga sama. Sanksinya adalah pecat. Jadi itu memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa siapapun yang melakukan pasti akan ditindak tegas. Kalau berlaku untuk semua, Pak. Iya, betul. Jadi saya berharap itu yang pertama benteng agama, yang kedua masing-masing orang tua keluarga melakukan pengawasan terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga juga kita sudah berupaya sebagai gambaran, mungkin banyak teman-teman yang sudah masuk di proses ataupun di tahanan kita kasus narkoba itu sebagai gambaran kita. Ya demikian, mungkin kita juga tetap terus dan melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkoba ini. Ya, dan terbukti kemarin dilaksanakan hanya dalam 14 hari sudah bisa mengungkap sekian kasus narkoba. Ya demikian itu. Belum lagi masyarakat yang takut melaporkan Mbak ya. Nah ini makanya kita sudah buka ini Pak, buka nomor tapi mohon maaf mungkin disampaikan ke masyarakat, silakan lapor langsung Pak Kapolres. Pasti insya Allah ditindaklanjuti ya, WA saja, nomornya untuk WA beliau. Jadi silakan asal mohon maaf ada fakta, namun jelas kita laporannya jelas Pak ya, dan tempatnya gitu. Masyarakat jangan khawatir, ini gara-gara laporan Bapak ini tidak. Pelapor tetap dirahasiakan dan sembunyikan, dilindungi. Ya mungkin itu yang sering mungkin yang lapor di situ Pak ada kebutuhan liar, terutama puasa kemarin. Dan ini harapan Pak Kapolres, pimpinan kita, mungkin apapun kasus terutama narkoba bisa langsung lapor di nomor ini ya, 0813 4993 9696. Sudah pasti dirahasiakan pelapornya siapa. Jangan khawatir ya, akan dirahasiakan, akan dilindungi ya pelapornya ya. Kalau berbicara soal narkoba memang rumit sekali. Nanti kita betul. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bahas secara khusus ya nanti. Betul. Dan saat narkoba ya. Narkoba, karena panjang nanti. Kita sama Kabak nih ya. Secara umum. Satu lagi Pak, di suara pendengar kita ada Pak Mahri di Kanada. Kanada tuh kandangan lama Pak. Kandang dalam. Itu pertanyaannya tentang pendaftaran jalur Rekpro tadi Pak. Lagi stay lagi dengerin nih Pak artinya. Pertanyaannya, apakah pendaftaran jalur Rekpro ini pakai kuota Pak, ataukah tanah laut dapat berapa kuota, atau dari jalur ini, ataukah tidak terbatas bisa masuk sebanyak-banyaknya? Di jalur Rekpro ini penerimaan seperti tahun kemarin tidak ada batasnya, selama itu memang memenuhi syarat. Selain satu yang pertama sampaikan tadi, mempunyai keahlian ataupun kelebihan di bidang ini, sebuah bidang, dan diimbangi dengan kesehatan dan postur. Insya Allah mungkin misalnya di tanah laut ada 100, insya Allah tetap didaftarkan di Polda sana 100, jadi tidak ada batasan, asalkan memenuhi syarat itu tadi Bu ya. Silakan yang mempunyai kelebihan, mungkin hafiz, katakan minimal hafiz itu kalau tidak salah itu 10 juz Bu, 10 juz mungkin hafal Al-Quran, karena tesnya juga nanti dites misalnya surat ini lanjutannya apa lah, itu mungkin kalau memang benar-benar hafiz mungkin insya Allah
lancar saja. Monggo kalau ada habis mungkin silakan. Mungkin daerah pelihari rata-rata habis. Dan olahraga mungkin demikian silakan. Nah begitu ya Pak Mahri di Kandangan Lama ya. Artinya untuk pendaftaran ke kepolisian dari jalur Rekpro ini tidak ada batasan, tidak ada kuota, sepanjang itu memenuhi persyaratan ya silahkan didaftarkan dan tetap nanti akan dilakukan tes ya Pak ya, seperti biasa begitu ya. Ya, nah lalu apa ya nilai plusnya nanti di mana Pak? Nilai plusnya mungkin kalau kita melihat dari yang sudah ada, mungkin kalau mohon maaf nih. Paling tidak dia memiliki tinggi badan kalau putra itu 165 ya mungkin fisiknya bagus mungkin harus diimbangi dengan lari, push up, sit up itu sudah memenuhi syarat terus termasuk renang monggo ada nilai plusnya mungkin dibanding teman-temannya mungkin katakan mohon maaf kalau kita nggak ada nilai mungkin yang lainnya masih 90 dia sudah dapat 100 seperti itu. Jadi nilainya ada plusnya. Memang itu yang sekarang yang paling dicari dari kepolisian yang melalui Rekpro ini. Ya, demikian. Ya, seperti itu ya Pak Mahri. Jadi tidak ada batasan ya, asalkan ada prestasi ya silahkan daftarkan sepanjang memenuhi persyaratan umumnya. Sedikit Bu. Kalau mungkin sudah lulus Pak, sudah lulus, postur sudah seorang Hafiz ini mungkin pengen tahu aja Pak, ditempatkan di mana itu Pak? Apakah memang ada khusus keagamaan atau di Polres di kepolisian? Betul, kalau di kepolisian ini lengkap. Ada yang bidang namanya Rowatpres, yang kalau di Polda Rowatpres, Biro Perawatan Personel. Ini adalah ada yang namanya kalau dulu kan Binroh, ya Binroh. Mungkin mohon maaf, mungkin dia bisa ditempatkan di bagian Rowatpres tersebut, ataupun kalau mungkin di Polres mungkin mohon maaf mungkin ya kalau mungkin ada kegiatan di SDM khususnya mungkin kegiatan keagamaan dialah yang menghandle nanti. Nggak manggil orang lagi Pak ya? Karena kepolisian ini juga yang bagian olahraga juga ada, yang bagian di bidang kerohanian juga ada kan seperti itu. Ya di masyarakat juga ada seperti itu. Jadi kita masuk di semua sektor bidang yang ada di masyarakat seperti itu ya. Mungkin ini juga salah satu tujuannya juga kalau orang yang lebih ke agama kita akan mempunyai profil yang profesional gitu ya Pak ya. Iya kansnya untuk melakukan penyimpangan itu ya agak sempit begitu mungkin juga ya. Iya. Baik ya. Kemudian ini tadi Pak ada juga pertanyaan dari teman-teman ini tentang adanya sekarang katanya banyak nih polisi-polisi yang gadungan begitu Pak. Iya. Nah ini bagaimana Pak kepolisian kita khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk mendeteksi atau mungkin untuk mendampingi masyarakat sehingga tidak terjebak atau tidak menimbulkan kerugian ya terhadap polisi-polisi yang gadungan seperti ini Pak. Ya baik, saya menghimbau kepada masyarakat sekitar apabila mengenal atau mengaku anggota Polri, silakan yang pertama mungkin ditanyakan kartu tanda anggota. Kita juga ada kartu tanda anggota Bu. KTA ya Pak ya. Yang kedua mungkin bisa dilaporkan melalui yang terdekat mungkin Babin Kamtibmas yang ada. Ya apa bener Pak ini anggota Polda mungkin bener ini anggota Polres. Ya di situ Babin Kamtibmas sudah tahu oh ini bukan ini iya. Yang ketiga mungkin langsung bisa melapor ke Polsek yang terdekat, yang keempat juga ke Polres ataupun ke keluarganya yang sudah menjadi anggota polisi yang terakhir seperti itu. Silakan, jangan sampai kita terpedaya atau tertipu dengan tampilan, tapi harus benar-benar dicek ya, dicek juga ditanyakan bila perlu apa benar Bapak anggota mana, Bapak misalnya kalau situ ada anggota Polri lainnya bisa langsung tanyakan di tetangganya. Bapak rating berapa, Bapak dari mana lulusannya, itu sudah ada, bisa menjawab nanti di situ. Rating berapa? Iya. Ya seperti itu. Iya. Karena katanya pernah dulu katanya ada oknum gitu yang mengaku polisi pertama-tamanya kayak memang masyarakat gitu numpang istirahat di daerah gitu. Akhir-akhirnya
numpang ke belakang ya, ternyata melihat-lihat barang-barang begitu ya, ya, betul, seperti itu ya. Jadi masyarakat kita juga diimbau untuk selalu waspada ya Pak ya. Modus-modus tuh ya. Iya, untuk selalu waspada. Meskipun kita memang diharuskan untuk menghormati ya tamu ya, apalagi dari anggota kepolisian yang sebagai pengaman kita begitu, tapi tetap kita mengutamakan kewaspadaan. Iya, betul Bu. Iya, kata Pak Abdul Fatah tadi tanya dulu ada nggak punya KTA gitu ya? Ya betul. Iya, ada yang punya KTA. Lebih jauh iya tak? Iya. Kemudian kalau memperlihatkan KTA juga harus dilihat juga dengan jeli apakah KTA itu mungkin palsu atau kopian, bisa aja nih yang ngopi itu siapa gitu ya. Iya. Nah, kalau melihat tampilan kan kayak pakaian itu banyak yang dijual kan Pak ya. Betul. Iya, jadi bisa. Posternya juga tertimbun dengan poster. Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita masyarakat kita dapat lebih waspada ya untuk hal-hal seperti ini, sehingga tidak ada hal-hal negatif yang terjadi ya akibat mencemarkan nama kepolisian ya Pak ya. Oke. Mungkin terakhir dari Ulun Bu. Silakan dari Ibu nanti terakhir juga. Ini kan kita sedang memasuki tahun politik Pak 2024 ya. Betul. Nah ini jadi banyak perlu antisipasi nih Pak ya. Sekarang ini bukan kejahatan fisik Pak, bukan kejahatan di darat, tapi sekarang kejahatan di maya Pak. Betul. Jadi bagaimana saat ini untuk nantinya dari kepolisian khusus Polres Tanah Laut dalam rangka mengantisipasi hal ini Pak? Karena sekarang kejahatannya di digital ini Pak, di maya, apalagi lempar hoax ya Pak ya, saling menurunkan dari salah satu calon ya. Jadi bagaimana juga dengan IT di Polres Tanah Laut? Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi untuk antisipasi pemilu ini kita juga sudah melaksanakan beberapa pelatihan maupun kejuruan-kejuruan. Baik itu yang bersifat IT ataupun non IT. Yang IT juga kita sudah dilatihkan, terutama dari teman-teman Gakumdu. Gakumdu kita juga sudah bentuk. Gakumdu ini adalah penegakan hukum terpadu, di mana di situ juga ada dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan, juga plus dari KPU maupun dari Bawaslu. Ya, disitulah untuk memantau khususnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan juga, mohon maaf saya ulangi, juga dari IT kita juga sudah ada. Kita juga ada istilahnya patroli cyber juga ada. Cyber. Ya, patroli cyber ya. Kita juga ada, mungkin tiap hari kita laksanakan, mungkin juga laporannya juga ada. Baik yang berhubungan dengan politik maupun dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Yang di dunia maya ya. Ya, di dunia maya. Dan di dunia politik mungkin saat ini kita juga ada istilahnya memproses mungkin salah satu masalah yang ada di wilayah Kabupaten Tala ini. Ya, kita juga kerjasama tentunya dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, Bawaslu dan KPU. Terutama masalah pemilu. Tapi kalau masalah kejahatan lainnya juga kita kerjasama dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian ya, itu sebagai antisipasi. Kemudian untuk menghadapi pemilu ini juga sudah kita siapkan sesuai dengan data yang ada. Mungkin kita menggunakan pola TPS aman, pola TPS kurang aman ya. Kita nanti tempatkan personil-personil di situ ya. Itu kegiatannya tidak hanya di situ saja, juga kita mulai nanti tahapan-tahapan pemilu ini karena panjang kan. Iya, betul. Mungkin nanti Februari Pilpres, Pileg, kita mulai mungkin insya Allah nanti bulan September, Oktober, November itu sudah mulai tahap-tahapnya sudah mulai ya. Sudah kemudian mulai bergerak ya Pak ya. Iya Bu, kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan pilkada. Mungkin kalau pilkada insya Allah dilaksanakan mulai bulan Juli nggak salah ya. Sampai nanti beliau bulan November pemilihan kalau tidak salah di Kabupaten Tanah Laut ini. Kita sudah siap semuanya, baik personil maupun kelengkapan lain administrasi, dan kita juga sinergitas itu lagi. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri, namun juga perlu kerjasama daripada unsur penegakan hukum lainnya dan unsur daripada pelaksanaan pemilu dan partai-partai, demikian. Karena akun-akun siluman sekarang banyak tumbuh. Iya, betul sekali. Betul. Ya, apalagi mendekati tahun politik ini. Iya, betul. Saling menjatuhkan, seperti itu. Oke. Nah, ini juga peringatan ya bagi masyarakat kita ya. Kepolisian telah membentuk
patroli cyber ya. Jadi jangan main-main juga nih di media sosial ya. Oke, baik Pak, satu lagi ini berkenaan dengan keamanan dan ketertiban Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan, evaluasi mungkin dari tahun ke tahun ya. Apakah Kamtibmas kita akan selalu naik atau ada fluktuasinya turun dan mungkin apa yang menyebabkan demikian kondisinya, Pak? Mungkin, di luar narkoba lah ya. Baik. Di luar narkoba, masalah Kamtibmas di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini alhamdulillah memang cukup kondusif bila dibandingkan dengan di wilayah-wilayah lainnya. Karena dari catatan kami dari kegiatan ataupun dari kejahatan yang ada rata-rata dalam 1 bulan itu antara 20 sampai 30 kasus. Nah, ini masih tergolong saya berarti 1 hari mungkin juga belum tentu ada masalah. Dan masalah-masalah itu mungkin hanya masalah-masalah yang biasa-biasa saja. Memang ini sudah ada di wilayah-wilayah lainnya. Dan memang kejadian yang menonjol memang pernah terjadi, terutama kasus pembunuhan kan. Mungkin Bapak Ibu juga mendengar yang kejadian di Kintab maupun di PTPN itu salah satu kejadian yang menonjol. Namun kejadian yang lainnya yang berhubungan dengan ras juga alhamdulillah mungkin tidak ada. Dengan masalah politik, perpecahan ataupun permusuhan juga tidak ada. Hanya ya masalah Kamtibmas mungkin kejahatan yang seperti yang ada di daerah lainnya. Ya di antara mungkin kasus pencurian yaitu angkanya mungkin antara 20 sampai 30 Bu, Bapak Ibu mungkin dalam sebulan ini. Di luar masalah narkoba. Kalau narkoba memang kita juga hampir setiap hari mungkin teman-teman dari Sat Narkoba mungkin termasuk Polsek sudah melakukan upaya untuk pencegahan maupun penegakan hukum ini, demikian. Artinya Tanah Laut masih dalam kategori kondusif. Betul, kondusif. Ini akan berdampak juga Pak kepada masyarakat. Artinya kan masyarakat yang melakukan aktivitas apakah sebagai pedagang dan lain sebagainya, ya kalau mengetahui kondisi tanah laut kondusif, mereka menjadi aman untuk melakukan aktivitas begitu ya. Nah, tapi tetap dibutuhkan adanya kewaspadaan dari semua pihak ya Pak ya, untuk menjadi polisi masyarakat tadi ya Pak ya. Ya khususnya polisi diri sendiri. Baik, ternyata kita sudah berada di zona lewat ya. Tidak terasa Pak. Ya kalau berbicara dengan Pak Polisi ini banyak hal, malah tadi nyimpang-nyimpang kemana-mana gitu ya. Sampai rekrutmen ya. Namun sayang sekali waktu kita untuk mengakhiri bincang-bincang di pagi hari ini ya dalam program Talkshow Tanah Laut Menyapa. Namun sebelum kita tutup, saya ingin minta statement closing Pak dari Pak Abdul Fattah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk dari para pendengar Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut ini, mari kita bersama-sama terutama menjelang pemilu maupun pilkada bersama-sama untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengamankan daerah kita. Jadi tanggung jawab kita bersama, kepolisian hanya sebagai leading sektor ya. Masyarakat juga harus membantu keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf mungkin atas segala kekurangan maupun kekhilafan dan kesalahan seluruh anggota Polresta Laut selama menjalankan tugas di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Kompol Abdul Fattah SPDMM yang telah berhadir di Studio 1 Tuntung Pandang FM. Pagi hari ini kita sudah berbincang-bincang dan memberikan banyak sekali pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini akan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi seluruh para pendengar, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut, untuk lebih meningkatkan peran serta kita di masyarakat dalam rangka menjaga bersama-sama, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Salah hilapnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih juga Pak Fattah yang berhadir ya, seluruh jajaran kepolisian. Selamat Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 ya. Apa nih Pak temanya?
Polri presisi untuk negeri. Oke. Pemilu damai menuju Indonesia Maju. Indonesia Maju. Iya. Sampai di sini jumpa kita di Tanah Lot Menyapa edisi hari ini Rabu 5 Juli 2023. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.